Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Aduh, kayaknya masih pada lemes gini nih. Gimana kalau kita jargon dulu? Oke, boleh. Ayo kita jargon dulu biar tambah semangat. Mungkin Fatih bisa mencontohkan jargonnya bagaimana? Oke, teman-teman. Kalau saya bilang gigi sehat, teman-teman jawab tampil percaya diri. Oke, kita ulangi ya. Gigi sehat, Tampil tampil percaya Tampil diri. percaya percaya diri. diri. Oke, udah semangat semua nih. Sebelumnya, perkenalkan kami mahasiswa jurusan Kesehatan Gigi Poltekkes Kemenkes Semarang. Saya Nata dan rekan saya. Saya Marsa. Dan saya Fatki. Kami di sini akan mengajak teman-teman menjaga kesehatan gigi dan mulut agar tidak terjadi gangguan gigi dan mulut yang bikin kita tidak percaya diri. Oke, kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah bau mulut. Pengertian bau mulut. Bau mulut dalam istilah kedokteran biasa disebut dengan halitosis. Halitosis adalah keadaan di mana seseorang mengeluarkan bau nafas tidak sedap yang berasal dari dalam mulutnya. Bau mulut bisa dialami siapa saja. Beberapa orang sering menggunakan permen karet untuk menghilangkan hal tersebut, akan tetapi hanya bersifat sementara. Apa sih penyebab halitosis? Penyebab halitosis bervariasi, yaitu antara lain kebersihan rongga mulut yang kurang, seperti cara menggosok gigi, yang menyebabkan sisa makanan membusuk dan menyebabkan bau, makanan yang berbau kuat dan menyengat, yang mengandung minyak asiri yang dapat menguap di paru-paru dan keluar bersama hembusan nafas, pola makan dengan karbohidrat rendah seperti diet yang dapat menimbulkan bau asam dari mulut karena pembakaran lemak, merokok dan mengkonsumsi alkohol, serta kondisi dan riwayat kesehatan. Nah, kita masuk ke tahap pencegahan bau mulut. Pencegahan dan pengobatan bau mulut tergantung pada penyebabnya. Berikut tindakan umum yang dapat dilakukan untuk mengatasi bau mulut. Yang pertama adalah menjaga kebersihan mulut. Gosok gigi secara teratur, menggunakan obat kumur herbal. Yang kedua, mengubah pola hidup, yaitu berhenti merokok, banyak minum air putih, dan mengurangi konsumsi alkohol. Dan yang terakhir, yakni menangani penyakit yang menyebabkan bau mulut, seperti melakukan penambalan atau pencopotan gigi yang rusak untuk pembersihan karang gigi. Untuk materi kedua yaitu karang gigi. Next. Apa sih karang gigi itu? Karang gigi atau tartar adalah endapan plak dan partikel makanan yang sudah lama melekat pada gigi dan mengandung mikroorganisme atau bakteri yang mengeras atau kapur. Dengan bantuan air liur atau saliva, mikroorganisme ini merubah sisa makanan pada permukaan gigi dan mengeras konsistensinya menjadi plak. Next. Karang gigi merupakan salah satu penyebab periodontitis atau penyakit pada gusi dan jaringan penyangga gigi. Jika tidak diobati, dapat menyebabkan peradangan atau peradangan pada gusi, yang biasa dikenal dengan periodontitis. Periodontitis pada gigi bisa dilihat pada gambar di sini. Ini adalah yang paling sebelah kiri adalah gigi sehat. Gigi sehat adalah gigi yang putih, tidak ada bercak plak di sekitarnya. Lalu gigi gingivitis. Gingivitis adalah tanda-tanda awal untuk
periodontitis, di mana terdapat bercak plak pada sekitar gigi dan gusi berwarna merah. Pada periodontitis, plak sudah lebih mengeras dan lebih tebal, warna gusi memerah, dan ada rongga pada gigi tersebut. Next. Gimana sih pencegahannya? Pencegahannya, 1. Membersihkan gigi dengan menggunakan sikat gigi. 2. Menggunakan benang gigi atau dental floss pada bagian yang tidak dapat dijangkau dengan sikat gigi. 3. Mengkonsumsi buah yang banyak mengandung vitamin C untuk menjaga kesehatan gusi. 4. Mengkonsumsi makanan berserat. 5. Melakukan pemeriksaan kesehatan gigi ke dokter gigi secara rutin atau 3 atau 6 bulan sekali. Next. Selanjutnya, karies gigi. Pengertian dari karies gigi. Karies gigi atau gigi berlubang yaitu penyakit infeksi yang dapat merusak struktur jaringan keras gigi seperti enamel, dentin, dan sementum, serta dapat menjalar pada jaringan pulpa gigi. Jika tidak ada penanganan yang baik, karies gigi disebabkan karena seringnya makan makanan yang manis dan malas pada saat menggosok gigi, sehingga sisa makanan akan bersarang di sela-sela gigi. Lama-kelamaan, sisa makanan dan bakteri yang ada pada gigi berubah menjadi asam. Asam memiliki kemampuan melarutkan jaringan otot yang paling keras, yaitu enamel gigi. Asam akan mengikis enamel gigi yang bisa menyebabkan gigi berlubang, yang sering disebut dengan karies gigi. Penyebab dari gigi berlubang atau karies gigi. Yang pertama yaitu faktor internal gigi berlubang, yaitu morfologi atau bentuk gigi yang mempunyai pit dan fissure dalam, yang bisa memudahkan terjadinya lubang pada gigi. Yang kedua, posisi letak gigi, misal pada gigi yang berjejal memudahkan terselipnya makanan dan susah dilakukan pembersihan kembali. Yang ketiga yaitu komposisi. Dari susunan zat organik dan anorganik yang membentuk gigi dapat mempengaruhi kejadian lubang gigi. Enamel yang mengandung garam fluor akan lebih tahan karies dibanding dengan tidak mengandung fluor. Yang kedua yaitu ada faktor eksternal. Yang pertama, higienis atau kebersihan gigi dan mulut yang buruk, seperti adanya sisa makanan yang menumpuk. Yang kedua yaitu makanan manis melekat seperti coklat, permen, dan minuman bersoda. Yang ketiga yaitu cara menggosok gigi yang kurang tepat. Untuk gejala karies, yang pertama yaitu nyeri baru timbul jika busuk sudah mencapai dentin. Yang kedua yaitu gigi berlubang ditandai dengan adanya lubang pada jaringan keras gigi. Yang ketiga yaitu berwarna coklat atau hitam. Yang keempat yaitu rasa ngilu pada gigi terkena rangsangan pada saat makan manis, dingin, atau panas. Bila dibiarkan, lubang gigi akan bertambah besar dan dapat mencapai kamar pulpa, yaitu rongga dalam gigi yang berisi jaringan syaraf dan pembuluh darah. Yang ketiga yaitu pencegahan karies. Yang pertama, ada cara pencegahan gigi berlubang untuk faktor internal dengan datang ke pelayanan gigi terdekat dalam waktu 6 bulan sekali. Yang kedua yaitu menggosok gigi secara teratur. Yang ketiga yaitu kurangi makanan manis seperti permen dan coklat. Dan yang keempat yaitu lakukan flossing untuk pembersihan gigi dengan benang gigi bila dirasa gigi yang tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi. Oke, materi yang selanjutnya adalah stain. Stain di sini adalah deposit berpigmen pada permukaan gigi. Stain merupakan masalah estetik dan tidak menyebabkan peradangan pada gingiva. Tapi teman-teman bayangkan, coba kalau misalkan di dalam gigi kita, permukaan gigi kita, terdapat stain, pasti akan tidak percaya diri kan? Nah, penyebab dari stain ini apa sih? Jadi penyebabnya karena produk tembakau, teh, kopi,
obat kumur tertentu. Jadi stain di sini pada gigi dapat terjadi dengan 3 cara. Yang pertama, stain melekat langsung pada permukaan. Yang kedua, stain mengendap di dalam karang gigi dan deposit lunak. Yang ketiga, stain bergabung dengan struktur gigi atau material tambalan gigi. Kemudian kita bakal memahami tentang jenis-jenis stain. Ya, untuk yang pertama ada yellow stain. Dari kata-katanya yellow berarti kuning. Jadi yellow stain ini secara klinis terlihat sebagai plak yang mengalami pewarnaan kekuningan. Dapat terjadi kepada semua manusia dan semua usia, dan lebih banyak pada individu yang mengabaikan kebersihan mulutnya. Penyebabnya biasanya dari pigmen makanan. Terus yang kedua ada brown stain. Dari katanya kedengaran kayak brown, berarti coklat gitu ya. Jadi brown stain ini merupakan suatu pelikel tipis translucent, biasanya bebas kuman yang mengalami pigmentasi. Jadi stain ini terjadi pada individu yang kurang baik menggosok giginya atau menggunakan pasta gigi yang aksi pembersihannya kurang baik. Jadi kurang cocok gitu sama pasta giginya. Oke, yang selanjutnya ada tobacco stain. Dari kata tobacco ini bisa dipahami kalau misalkan stain ini berasal atau penyebabnya adalah dari tembakau. Jadi tobacco stain ini merupakan pewarnaan dari tembakau yang disebabkan karena pembakaran dan adanya penetrasi air tembakau ke dalam visura emal dan dentin. Jadi teman-teman, untuk visura emal dan dentin ini, emal itu bagian terluar dari gigi dan dentin itu bawahnya emal. Jadi bisa dipahami ya. Jadi tembakau ini menyebabkan deposit yang berwarna coklat tua atau hitam dan melekat erat serta menyebabkan perubahan warna pada gigi. Bisa dilihat ya teman-teman di gambar yang selanjutnya tentang bagaimana cara pencegahan stain itu gimana sih gitu. Yang pertama, menyikat gigi dengan cara yang baik dan benar. Dengan cara yang baik dan benar itu bagaimana sih? Dilakukan dengan minimal 2 kali sehari, dilakukan setelah sarapan dan sebelum tidur. Kemudian yang kedua, memperhatikan kebersihan gigi dan mulut. Jadi kalau misalkan dirasa mulutnya ini kurang bersih nih, teman-teman minimal bisa melakukan kumur-kumur dengan air bersih. Kemudian memeriksakan gigi minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi, ke puskesmas atau klinik terdekat. Yang keempat nih, buat teman-teman yang biasanya anak-anak senja gitu ya, bisa nih kurangin konsumsi kopi dan tehnya. Oke, yang kelima, tentu saja dengan tidak merokok. Itu juga berpengaruh teman-teman, selain berpengaruh terhadap kesehatan paru-paru, juga terhadap kesehatan gigi dan mulut. Jadi, gangguan kesehatan gigi yang bikin kalian tidak percaya diri itu ada 1, bau mulut, 2, karang gigi, 3, karies atau gigi berlubang, 4, stain. Nah, untuk menghindari dari gangguan yang sudah disampaikan tadi, kita bisa mendatangi pelayanan gigi dan mulut terdekat, seperti klinik gigi ataupun puskesmas, dalam jangka waktu kurang lebihnya 6 bulan sekali. Sekian dari yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan rongga mulut. Sebelum ditutup, kita jargon dulu ya. Gigi sehat, tampil percaya diri. Akhir kata, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.